Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang penangkapan seseorang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Satreskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di salah satu SPBU Jalan Bypass Tanah Lot, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung. Pelaku yakni Aris Suryono, 43 tahun, diamankan setelah berkali-kali membeli bahan bakar jenis Ya. Pertalite di Pertamina tersebut. Karyawan swasta asal Kendal, Jawa Timur ini pun dicurigai dan langsung diamankan bersama barang bukti berupa mobil modifikasi dan puluhan jerigen yang berisi Pertalite di dalam mobil tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat mobil mobil modifikasi itu berarti mobilnya mungkin udah dibentuk supaya tangkinya itu bisa menampung lebih banyak bahan bakar daripada yang seharusnya. Misalnya 40 liter ditingkatkan kapasitasnya bisa sampai 80 liter atau mungkin jadi 100 liter. Jadi sekali ngisi itu bisa banyak sekali ya. Jadi bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada mobil yang normal. Makanya disebut mobil modifikasi ya untuk menimbun bahan bakar. Akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bali, Ikomang Agus Aryata. Rekan Ikomang Agus, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Bisa saya jelaskan bahwa terkait dengan kasus BBM subsidi yang diungkap oleh Satreskrim Polres Badung terjadi pada beberapa hari kemarin dan dirilis pada 30 September 2025. Nah, pada pengungkapan kasus itu berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada kendaraan jenis Kijang Super yang beberapa kali membeli BBM bersubsidi di SPBU yang berlokasi di wilayah Cemagi, Mengui, Kabupaten Badung. Ya, jadi kalau misalnya BBM bersubsidi berarti harganya itu udah dibayarnya sama pemerintah. Jadi subsidi pemerintah tuh dibeli sama dia dan bayangin ketika dia udah beli ya dengan harga yang murah terus mungkin dijual dengan harga yang normal sehingga dapat selisih keuntungan itu. Nah, selisih keuntungan itu bisa mungkin sangat besar ketika pengalihannya sangat banyak. Mungkin 1 liter cuma dapat 5.000 gitu. Kalau misalnya dikalikan berkali-kali lipat lebih besar gitu, misalnya sampai ratusan liter, itu mungkin keuntungannya bisa berkali-kali lipat juga. Ya, jadi jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Jadi kalau bertumpuk bisa sangat besar gitu ya Yang didapat keuntungannya. Satreskrim Polres Badung dilakukan pengintaian. Jadi pelaku dihentikan saat membeli bensin yang ketiga kalinya. Tuh ya. Nah, dari hasil Dicurigai pemeriksaan dan berarti. penghentian yang dilakukan, Satreskrim Polres Badung mendapati ada beberapa jerigen yang didapat di dalam mobil Kijang. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, tangki mobil yang digunakan untuk membeli BBM tersebut juga dimodifikasi dengan memberikan lubang untuk menyalurkan BBM dari tangki menuju jerigen. Nah, per hari pelaku bisa mendapatkan keuntungan Rp450.000. Jadi pelaku Aris Susyono itu sudah melakukan aksi penyalahgunaan BBM dari bulan April 2025. Menurut penuturannya, aksi tersebut dilakukan karena sempat bekerja dengan orang yang sempat melakukan aksi penyalahgunaan BBM. Jadi dia niru ini ya orang lain yang telah melakukan. Berarti pelakunya itu nggak cuma satu orang ternyata. Dia pertama mungkin kerjasama dulu nih sama seseorang yang sudah melakukan atau menyalahgunakan BBM seperti ini sehingga wah untung nih gitu. Akhirnya dia buka cabang sendiri gitu. Jadi ini harus ditelusuri nih siapa nih yang pernah bekerja sama sama orang ini gitu sehingga nggak cuma satu orang. Jadi semua orang tuh yang melakukan hal seperti ini harus bisa ditangkap karena kasihan kan misalnya banyak orang yang melakukan penimbunan BBM. Jadi BBM itu bisa aja jadi langka. Kalau udah langka harganya jadi naik. Nanti yang kalau udah naik harganya mungkin mereka akan menjual BBM tadi yang sudah ditimbun sehingga keuntungannya berkali-kali lipat lebih tinggi. Jadi nggak cuma tadi ya menyalahgunakan BBM subsidi, terus dia juga membuat langka BBM-nya. Jadi orang jadi kesulitan untuk mencari BBM. Bayangin ini satu orang gitu bisa mendapatkan keuntungan seharinya 450.000. Kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang sampai 5 orang itu mungkin BBM bisa habis gitu ya di SPBU gitu. Jadi kasihan orang yang pingin ngisi BBM di SPBU-nya ya. Jadi itu ya menyalahgunakan benar. Dia datang ke Bali sebelumnya menjadi buruh bangunan dan setelah memiliki bekal barulah dia berusaha
tapi menyalahgunakan BBM dan menjual BBM tersebut ke warung-warung kecil. Nah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Badung, dalam aksi yang dilakukan, pelaku ini menjual BBM di wilayah Tabanan dan Badung. Kendati demikian, saat ini pelaku ada beberapa barang bukti yang masih diamankan, seperti 9 jerigen, 3 diantaranya masih berisi BBM jenis Pertalite. Selain itu, mobil kijang, pompa minyak, uang sebesar 5 juta rupiah, 5 juta. dan ceroncong yang digunakan untuk menuangkan bensin. Ya, jadi walaupun belum terbukti masih diduga, tapi dengan barang bukti tadi ya dari jerigen, ada selang, ada tempat pengisian untuk minyaknya gitu ya, corongnya itu berarti kan udah menuju wah ini kayaknya emang sudah melakukan tindak penyalahgunaan dari BBM yang bersubsidi, khususnya kayak yang Pertalite ya. Jadi walaupun belum terbukti tapi udah ada bukti yang kuat untuk mengarah ke sana. Itu kemungkinan yang sudah melakukannya tadi kan disebutkan dah dari bulan April. Jadi ketangkapnya di September. Berarti udah beroperasi sekitar mungkin kurang lebih 5 bulan. Itu berapa besar tuh ya kerugian yang telah didapat atau kerugian yang telah diterima oleh negara gitu. Ya, 5 Ini bulan. aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Badung masih melakukan penyelidikan, mengingat dalam aksinya pelaku menggunakan 20 barcode untuk membeli BBM di SPBU. Nah, 20 barcode itu didapat dari media online, dari berbelanja online. Setelah itu, barcode itu digunakan secara bergilir, yang digunakan oleh pelaku untuk membeli BBM dan menjual BBM bersubsidi ke warung-warung kecil. Nah, terkait dengan keterlibatan oknum atau pegawai SPBU dan pihak Pertamina, saat ini Satreskrim Polres Badung masih melakukan penyelidikan. Namun dari pengakuan pelaku bahwa tidak ada keterlibatan pihak Pertamina dan orang lain. Namun saat dia membeli BBM bersubsidi itu, dia selalu melebihi uang atau memberikan semacam tips kepada oknum petugas SPBU sebesar 10 sampai 20 ribu. Nah, Uang dari tutup mulut aksi ya. kejahatan yang dilakukan itu, Polres Badung mencatat ada kerugian negara sebesar 154 juta. 100 juta. Bahkan pelaku saat ini diancam pidana pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak, gas, dan bumi Oh, ya itu bayangin tuh kerugian bisa sampai 150 jutaan. Itu berarti kan berapa banyak yang dijual tadi kan, berapa ratus mungkin ribuan liter gitu ya yang telah dia beli dan dijual secara disalahgunakan tadi BBM-nya. Jadi itulah tuh sampai ratusan juta. Ini baru satu orang yang ketangkep. Belum tadi orang yang pernah bekerja sama sama dia. Itu mungkin dia pernah niru dari seseorang kan. Nah, seseorang ini juga pernah melakukan hal yang sama. Itu kalau misalnya belum ketangkep mungkin kerugian negara itu bisa lebih besar daripada ratusan juta gitu ya. Jadi nggak cuma satu orang, tapi kalau misalnya ada lebih dari 5 orang itu bisa mungkin lebih dari miliaran kerugian negara ya, gara-gara ada yang menyalahgunakan BBM seperti ini ya. Wah, besar sekali ya, itu baru satu orang loh, ini 150 jutaan. 40, angka 9, Undang-Undang 6 tentang Cipta Kerja, yakni ancaman hukumannya paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar. Begitu, Alinda. Baik, terima kasih rekan Ikomang Agus Arianta atas laporan Anda dari Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi Ya, jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari apa ya, berita ini tentang tadi penimbunan dari BBM. Jadi seorang itu ditangkap gara-gara menimbun BBM. Jadi orang tuh lagi susah sekarang kan, BBM tuh lagi langka, terus harganya lagi pada naik. Gitu. Orang memanfaatkan hal tersebut untuk menimbun BBM. Ketika BBM itu ditimbun, nanti terjadi kelangkaan, harganya naik, mungkin mereka akan menjual BBM yang telah ditimbun tersebut. Sehingga keuntungannya bisa sangat besar ya. Jadi mereka beli dengan harga subsidi, jual dengan harga inflasi atau jual dengan ketika harganya naik gitu kan. Itu jadi mempersulit orang juga cari BBM. Habis itu ketika dibeli harganya itu harganya mungkin udah sangat tinggi. Jadi ini sangat merugikan negara dan masyarakat yang ingin mengisi kendaraan ya dengan BBM yang ada di SPBU. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di
deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.